Sahabat RTV, beberapa waktu lalu warga di wilayah Makassar, Sulawesi Selatan mendadak heboh lantaran muncul berita seorang pemuda dengan penuh luka tikaman di tubuhnya berjalan meminta pertolongan. Kejadian tersebut berlangsung di sebuah wisma penginapan. Nyawanya pun tidak tertolong akibat banyaknya luka yang ia alami. Lantas siapa ya sosok korban dan siapa yang terlibat atas tewasnya pemuda tersebut? Jumat subuh 5 Maret 2021, saat sinar matahari baru muncul di ufuk timur, terjadi kehebohan di sebuah penginapan di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Betapa tidak, seorang pemuda dalam kondisi tanpa busana berlari kecil keluar dari salah satu kamar penginapan sambil meminta pertolongan. Yang mengerikan, tubuh pemuda ini pun berlumuran darah dan di bagian perutnya terdapat sejumlah luka tikaman senjata tajam. Pemuda ini bahkan sempat berlari ke meja resepsionis dan meminta pertolongan kepada penjaga wisma. Tubuhnya yang semakin melemah terkapar karena luka parah yang dideritanya. Panik dan bingung. Itulah yang dirasakan penjaga wisma sekaligus saksi mata pertama saat pemuda ini meminta pertolongan kepadanya. Peristiwa yang berlangsung begitu cepat ini terjadi sekitar pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Meski sempat berupaya meminta pertolongan, namun nyawa pemuda naas ini tak tertolong. Kejadian jam berapa? Itu setahu saya karena itu korban sendiri yang turun ke bawah. Itu tepatnya itu jam 5.01. Penuh apa? Penuh darah itu? Penuh darah, tanpa busana. Dia keluar dari sini. Saya tidak perhatiin kamera juga karena cepat sekali saat dia keluar dari sini sambil lari. Terus dia turun. Setelah itu minta tolong pas di lobi. Tahu ada tusukan atau apa sih? Tahu, terlihat jelas Pak. Karena darah itu banyak sekali. Ada berapa tusukan? Kurang tahu, saya tidak. Tapi di posisi dada? Iya. Yang saya lebih perhatikan dari karena dia pegang begini. Kasus penikaman yang terjadi di dalam wisma ini membuat polisi bergerak cepat menuju lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Garis polisi langsung dipasang di depan penginapan. Kamar tempat korban bermalam serta lorong wisma yang dipenuhi ceceran darah korban tak luput dari pemeriksaan petugas. Umur kurang lebih 20 tahun, seorang laki-laki dianiaya di kamar hotel di wisma ini. Kemudian anggota dari kepolisian datang di TKP kemudian membawa korban ke rumah sakit Bayangkara. 2 jam sebelum peristiwa berdarah itu terjadi, korban diketahui masuk ke dalam penginapan dan menyewa sebuah kamar bersama seorang teman perempuannya. Lalu siapakah sesungguhnya sosok korban yang tewas secara mengenaskan tersebut? Lalu apakah teman perempuannya yang ikut menginap terlibat dalam kasus penikaman maut ini? Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Samsul Altimen, Cenbei Crime, RTV. Sosok pemuda yang tewas ditikam itu akhirnya diketahui. Ia adalah Ari Pratama yang dikenal sebagai seorang konten kreator di media sosial. Sebelum tewas, Ari juga diketahui bermalam bersama teman perempuannya yang sempat menghilang saat Ari dalam kondisi berlumuran darah meminta tolong petugas wisma. Nyatanya, teman perempuan Ari lah yang terlibat dalam penikaman Ari. Video-video lagi. Konten? Iya. Namanya kalau konten-konten solo kan misalnya. Bukan. Kan lagi ini bagus gini. Pernah aku lihat di YouTube atau di Instagram makan-makan banyak mukbang namanya. Makan ini. Iya, yang banyak-banyak. Iya, yang banyak. Iya. Makan banyak. Iya, mau kan tidak? Itu dibikin. Iya, sini mau kok. Ari Pratama, pemuda 23 tahun asal Talu, Makassar, Sulawesi Selatan, dikenal sebagai seorang konten kreator di media sosial. Sosoknya mulai diketahui publik setelah ia membagikan video saat ia makan mie bersama temannya di sebuah tempat pembuangan sampah. Video Ari Pratama baru-baru ini kembali muncul dan menjadi viral hampir di seluruh media. Namun kali ini bukan sebagai konten kreator, melainkan menjadi korban penganiayaan yang menewaskan dirinya. Berlokasi di sebuah penginapan di Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ari Pratama dalam kondisi luka parah dan bersimbah darah sempat meminta pertolongan kepada penjaga wisma.
Namun naas nyawanya tak terselamatkan akibat luka tikaman senjata tajam yang ia derita. Misteri penikaman yang menewaskan Ari Pratama langsung terpecahkan. Adalah Aisyah Alfika, teman perempuan Ari Pratama yang bertanggung jawab atas kematiannya yang berakhir tragis. Sakit hati menjadi alasan pelaku nekat menghabisi nyawa kekasihnya tersebut. 7 bulan menjalin kasih, belakangan pelaku merasa korban mulai menjauhinya. Janji untuk menikahi seperti yang pernah diucapkan korban kepada mahasiswi sebuah perguruan tinggi negeri ini seakan menguap begitu saja. Kalau motifnya, motif daripada kejadian ini berawal ketika pelaku dan korban kenalan di medsos. Kemudian berpacaran kurang lebih 7 bulan. 7 bulan. Setelah pelaku dan korban pacaran dan menurut pelaku bahwa korban ini sudah sulit untuk ditemui atau sulit untuk dihubungi. Dan kemarin pelaku berhasil tembus melalui handphonenya, kemudian korban diajak ketemu di salah satu parkiran swalayan. Terjadi pembicaraan kurang lebih setengah jam, berlanjutlah ke salah satu tempat berupa wisma, dan disitulah terjadi pertengkaran, akhirnya terjadi penganiayaan. Sebelum tewas, Ari dan Aisyah menyewa salah satu kamar di sebuah penginapan pada Jumat 5 Maret 2021 sekitar pukul 3 dini hari. Berselang 2 jam setelah mereka masuk ke dalam kamar, Ari Pratama tiba-tiba keluar kamar dalam kondisi tanpa busana serta tubuh berlumuran darah. Pelaku yang juga panik dengan pisau yang masih terselip di punggung sempat bersembunyi di kamar lain. Iya, setelah melakukan penganiayaan, pelaku sempat bersembunyi di salah satu kamar di lantai 2, kemudian turun ke lantai 1 hingga kami berhasil mengamankan si pelaku. Diduga kuat, pelaku telah merencanakan pembunuhan terhadap korban. Ini lantaran pelaku telah menyiapkan pisau yang digunakan untuk menganiaya kekasihnya hingga tewas. Kisah asmara yang terjalin antara Ari Pratama dan Aisyah Alfika harus kandas dengan cara yang tragis. Alfika yang membunuh kekasihnya sendiri kini harus membayar perbuatannya di balik jeruji besi untuk waktu yang lama. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Samsul Altimen, Cenbe Crime, RTV. Di mata keluarga, Ari Pratama merupakan sosok pemuda yang baik. Adik korban pun merasa terpukul dan sama sekali tidak menyangka saat mendengar kabar tragis yang menimpa kakaknya. Untuk mendalami kasus ini, polisi juga tengah memeriksa kejiwaan pelaku yang diduga telah merencanakan aksi nekatnya. Penganiayaan yang dilakukan Aisyah Alfika yang merupakan pelaku tunggal sekaligus kekasih korban Ari Pratama jelas membuat geger jagat dunia maya. Tewasnya Ari Pratama dengan cara yang tragis pun menyisakan luka mendalam bagi keluarga dan kerabatnya. Di mata sang adik, Ari Pratama dikenal sebagai sosok kakak yang baik. Bagai mendengar petir di siang bolong, ia seakan tak percaya mendengar kabar tewasnya sang kakak. Dia kan sudah tidak kerja, Pak. Sekian sarannya sering keluar sama temannya. Belum bilangan baru dijahit, baru dijahit. Ini semasa hidup dia gimana? Dia apa? Dia memang dia selebgram atau gimana? Kalau selebgram kayaknya bikin konten itu yang di YouTube. Iya. Gitu. Ini kalau keserannya kakak seperti apa? Di rumah Baik. di apa? Sejak kapan dia main YouTube? Sejak waktu yang kemarin. makan Tahun berapa itu? mukban 2020 kayaknya. 2020 mulai situ. Tahu ke peristiwanya kapan? Yang ini sih. Iya. Jam berapa kita tahu? Jam 12. Jam 12 siang. Pasti tahu itu gimana perasaan? Kaget gimana? Kaget. Apalagi? Tidak nyangka. Tidak nyangka. Kira dibohong-bohongin gitu. Kan biasa ada yang telepon biasa. Iya. Yang telepon siapa? Tidak tahu. Saya, ibu, mamaku telepon kan.
Jenazah Ari Pratama dimakamkan di kampung halamannya di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pemakaman Ari Pratama dihadiri keluarga serta kerabat korban. Isak tangis pun mengiringi kepergian Ari Pratama untuk selama-lamanya. Sementara itu, Aisyah Alfika ditetapkan sebagai tersangka utama atas tewasnya Ari Pratama. Diduga, Aisyah telah merencanakan penikaman terhadap kekasihnya karena ia telah membawa pisau sebelum bertemu korban. Dari hasil keterangan si pelaku ini bahwa pisau itu diperoleh dari rumahnya sendiri. Keterangan si pelaku diperoleh dari rumahnya, kemudian dia bawa sampai dengan ke TKP itu. Sakit hati menjadi alasan Aisyah berbuat nekat menghabisi nyawa kekasihnya. Untuk kepentingan penyelidikan, polisi pun memeriksa kondisi kejiwaan pelaku. Nah, berkaitan dengan kondisi kejiwaan daripada si pelaku, kami telah melakukan koordinasi dengan pihak P2 TP2 Kota Makassar, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Makassar, untuk dilakukan pemeriksaan psikologi. Kemudian kami juga telah koordinasi dengan pihak Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk dilakukan pemeriksaan visum psikiatri terhadap si pelaku ini. Berakhir sudah kisah asmara yang terjalin antara Ari Pratama dengan Aisyah Alfika. Tewasnya Ari Pratama di tangan kekasihnya menyisakan pilu bagi keluarga dan kerabat serta menghebohkan jagat dunia maya. Video-video Ari Pratama sebagai konten kreator di media sosial pun kini menjadi legasi atas hasil karya korban. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Samsul Altimen, Turn Back Crime, RTV. Seorang pemuda ditemukan tergeletak bersimbah darah di rumahnya hingga akhirnya meninggal dunia. Apa gerangan yang membuat pria itu meregang nyawa? Turn Back Crime kembali sesaat lagi.